Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pagi ini adalah pagi yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menyiapkan berkat-berkat yang baru setiap pagi. Sebelum kita beraktivitas pagi hari ini, mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru, buat berkat yang Tuhan siapkan baru untuk setiap kami. Pagi hari ini kami rindu untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Berikan telinga dan hati seorang murid agar kami bisa mendengar dan merenungkan firman Tuhan dengan baik. Kami siapkan hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Diambil dari Amos 5 ayat 4-6. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amos adalah seorang biasa saja. Namun Allah memberikan tugas tanggung jawab pelayanan kenabian bagi bangsa Israel melalui hidupnya. Bangsa Israel sedang memberontak. Amos menghampiri dan melayani serta datang kepada bangsa Israel, dan itu terjadi ketika Uzia menjadi raja di kerajaan Yehuda dan Yerobeam kedua menjadi raja di Israel. Saat itu bangsa Israel berada pada puncak perilaku yang bobrok. Mereka adalah bangsa yang penuh dengan kemunafikan, karena di samping mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka juga melakukan penyembahan berhala. Betel, Gilgal, dan Beersheba yang tadinya adalah tempat terkenal karena merupakan daerah di mana Abraham dan Yakub membuat monumen sebagai pertanda perjumpaan mereka dengan Allah. Ketiga tempat ini sangat dikenal sebagai tempat yang suci karena selalu dipakai sebagai tempat pertemuan umat Allah dengan Allah. Namun semua itu hanya tinggal kenangan karena sejarah berubah karena perilaku bejat bangsa Israel sendiri. Mereka kesana tidak lagi untuk bertemu dengan Allah, justru sebaliknya malah menyembah berhala. Dengan tegas Amos memberitahukan perbuatan jahat mereka yang penuh dengan kemunafikan. Allah marah kepada perbuatan munafik mereka. Amos dipakai Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel dengan berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita kehilangan barang berharga dan bernilai, pastilah kita cari dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita gak akan berhenti mencari sebelum ketemu. Firman Tuhan pagi ini meminta kita untuk mencari Tuhan, dan kita semua yakin bahwa Tuhan Allah adalah sosok yang sangat berarti dan bernilai dalam hidup kita. Apakah kita sudah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap hari, atau sekedar mencarinya, atau malah kita bersikap masa bodoh dengan tidak mencari Tuhan sama sekali? Mari kita belajar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, dan jangan menomorduakan Tuhan. Jangan ulangi kesalahan bangsa Israel yang menyembah berhala dan juga menyembah Allah. Carilah Tuhan saja, maka kamu akan hidup. Inilah pesan Amos untuk kita semua pagi hari ini. Mari kita belajar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datang, berdoa, menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, membangun hubungan yang baik. Karena firman Tuhan, saat kita mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Dan ingat, jangan nomorduakan Tuhan, karena Tuhan sangat benci perbuatan ini. Jangan ulangi kesalahan bangsa Israel. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan hidup. Marilah kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mendengar kebenaran-Mu pagi hari ini. Kami sadar bahwa saat kami mencari Tuhan, maka kami akan hidup, karena kami tahu Engkaulah sumber kehidupan itu. Ajar kami terus tidak menomorduakan Tuhan, tetap fokus dan setia dalam mencari Tuhan. Karena kami sadar bahwa kehidupan kami senantiasa di dalam rencana Tuhan yang baik. Pagi hari ini kami mohon berkat Tuhan juga mengalir dalam kehidupan kami semua. Kiranya berkat Tuhan secara jasmani, secara rohani kami terima semua di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.